warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Wahidah dari kelas 29A dengan NIM 1947240013. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah konsep dasar IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Sudarto. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk lebih lanjut, silakan teman-teman simak video berikut. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Perlu kita ketahui, apa sih itu sistem peredaran darah? Nah, jadi sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Adapun fungsi masing-masing, yang pertama yaitu serambi kiri. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Sedangkan bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan, dan bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ketika bilik memompa darah. Lanjut, pada sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah, di mana pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yang kedua, pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga, pembuluh kapiler. Adapun perbedaan pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena, yang pertama yaitu arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit atau tampak kebiru-biruan. Yang kedua, arteri dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan vena dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, arteri dapat mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena terdapat banyak katup. Dan perbedaan yang terakhir yaitu arteri denyut nadi terasa, sedangkan vena denyut nadi tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu yang pertama, peredaran darah besar, dan yang kedua, peredaran darah kecil.
Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran besar dimulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu seluruh tubuh, kemudian vena, kemudian sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kanan menuju arteri paru-paru, kemudian paru-paru, setelah itu dialihkan ke vena paru-paru hingga sampai ke serambi kiri. Peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3 yaitu eritrosit, yaitu sel darah merah, yang kedua leukosit, sel darah putih, dan yang ketiga trombosit, yaitu keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Yang pertama, plasma darah. Teman-teman bisa memperhatikan gambar pada layar. Plasma darah berfungsi sebagai mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit itu berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi untuk menutup darah. Selanjutnya yaitu gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah dan organ peredaran darah disebut dengan penyakit kardiovaskular, di mana kardiovaskular ini berarti hal yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu hipotensi. Hipotensi biasanya disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah. Karenanya, hipotensi juga disebut dengan darah rendah. Kebalikan dengan darah rendah, ada juga yang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi hipertensi disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Yang ketiga yaitu anemia. Kondisi ini disebabkan oleh kadar hemoglobin dalam darah yang terlalu rendah. Salah satu penyebab kadar hemoglobin yang rendah dalam darah yaitu berkurangnya asupan zat besi. Selanjutnya yaitu leukemia. Leukemia atau biasa disebut dengan kanker darah. Kondisi ini terjadi ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Selanjutnya yaitu varises. Varises biasanya terjadi pada bagian betis, yaitu terlihat tonjolan berbelok-belok yang warnanya kebiruan. Selanjutnya yaitu jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak, darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Nah, itulah tadi beberapa macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Adapun gangguan pada organ peredaran darah yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain, yang pertama penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, yang kedua penyempitan pembuluh darah, yang ketiga pembentukan kerak di bagian dalam dinding pembuluh
zat besi dan hemoglobin. Yang kelima, kekurangan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, hingga kondisi obesitas. Yang keenam, kelainan genetik pada darah atau kelainan kromosom. Yang ketujuh, faktor usia dan pengaruh pengobatan tertentu. Mungkin sampai sini beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.